saudara-saudari yang kami kasihi, ini beta berada bersama-sama dengan tante-tante yang tinggal di rumah Tabadila di dalam rangka melaksanakan kebaktian rumah tangga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tante Nel Sinai Manawau mengorganisir kegiatan kebaktian rumah tangga ini bersama dengan Tante Ato, bersama dengan Tante Eta, Tante Baby, Tante Nel, Tante Els, dan Tante Lili. Sekarang ini ibu-ibu yang ada di rumah Tabadila akan beribadah dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati dan saudara-saudari selamat melihat bagaimana ibu-ibu, tante-tante ini punya keteguhan, kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ke-251 ayat 1 dan 3. Jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau teluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera. Kalau kau rasa sentosa, duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan kau berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman, tak besar pencobaan hingga engkau lemah, adalah kesembuhan dulu di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Panggilan beribadah. Rasul Paulus menasihati kita semua melalui suratnya kepada Timotius bahwa latihlah dirimu, beribadahlah, latihlah badani, terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. De apostel Paulus als vriend voor ons, door middel van zijn brief aan Timotheus. Oefen jezelf in een vroom leven,
oefening van het lichaam heeft wel enige nut. Maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt. Voor dit leven en het leven dat komen zal. Amen. Nah, kita menyanyi lagi ya di MG 129 ayat 1 dan 3. Pohon selamat yang utama. Pohon selamat yang utama. Atas surga terkudus yang mengucapkan banyak terima kasih di mana kami ada kesempatan lagi berkumpul untuk meminta berkat-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing supaya kami juga boleh menjadi contoh dan teladan buat orang di luar. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tebus kami. Amin. Ibu baca. Bisa ya? Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing
yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kedamaianku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang hendak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang saling yang mengabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaran di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban membebaskan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghampiri orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kami pada siang hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, kehidupan manusia dalam perjalanan waktu Tuhan 2020 ini bagaikan sebuah kapal yang dihantam oleh gelombang demi gelombang di lautan yang lebar. Di saat semua instansi sama-sama berusaha untuk merendam gelombang pertama pandemi COVID-19 yang telah menelan korban jutaan manusia, mengganggu stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Kini mulai muncul lagi gelombang kedua. Menteri Kesehatan Rakyat mengatakan bahwa kita mungkin sudah siap dengan virus, tetap virus belum siap dengan kita. Tidak ada satu instansi dari dunia ini yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa coronavirus sudah kelar dengan dunia ini. Kenyataannya bahwa segala usaha manusia berdasarkan kekuatan dan kuasa sendiri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak bisa menjamin keselamatan dunia ini. Malahan di negara-negara tertentu, pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan sebagai kesempatan berpolitik untuk menjatuhkan lawan-lawan politik
dan juga sebagai bisnis untuk memperoleh keuntungan. Dalam segala situasi ini, mari kita renungkan bagian pembacaan Alkitab di hari ini yang menceritakan tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Nabi Yesaya dalam teks ini mau menjelaskan dan memberitakan kepada bangsa Israel rencana Tuhan untuk melakukan tindakan keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan dalam teks ini adalah bahwa bangsa Israel akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini adalah suatu harapan yang sampai saat ini belum mereka dapatkan. Walaupun dalam perjalanan sejarah mereka sudah mengalami keselamatan dari Tuhan saat keluar dari tanah Mesir dan dari tanah pembuangan Babel, tetapi hidup mereka tidak aman. Keselamatan itu akan mereka dapat jika mereka tetap memelihara hubungan mereka dengan Tuhan Allah, melakukan hukum yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Umat Israel dituntut untuk hidup adil dan benar dan melakukan segala perintah Tuhan dengan sukacita. Demikian juga Nabi Yesaya mengingatkan umat terhadap satu hukum yang baru yang berkaitan dengan pandangan terhadap bangsa-bangsa lain. Hal ini disampaikan oleh karena ada aluran yang dibuat imam-imam sebelum Ezra dan Nehemia bahwa orang-orang asing dan orang-orang yang dikebiri tidak boleh turut serta di dalam ibadah umat Israel. Tetapi hukum baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini membuka segala kesempatan kepada semua orang yang dengan sungguh-sungguh mau menghubungkan dirinya dengan Tuhan Allah. Mereka akan diterima sebagaimana mereka ada. Karena itu, Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang-orang asing bukan saja diminta untuk memelihara hari Sabat dan berpegang pada perjanjian dan hukum Tuhan, tetapi juga diberi kesempatan untuk bersaksi dan melayani atas nama Tuhan. Selain itu, mereka diminta untuk mempersiapkan diri, mengikuti ibadah-ibadah, mempelajari maksud dan tujuan ibadah, mempelajari teks-teks yang harus diucapkan, menyediakan korban-korban untuk dipersembahkan, dan seterusnya. Dengan hukum yang baru ini, maka semua orang akan dibawa masuk ke dalam satu persekutuan rukun untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka semua diajak untuk dapat mengawasi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Hukum baru yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang biasanya dikenal dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius 22 ayat 37b sampai 38. Jemaat kekasih Tuhan, pesan Nabi Yesaya dalam teks ini bukan saja berlaku pada zaman dulu, tetapi tetap cocok dan relevan juga untuk kita semua
dari zaman ke zaman. Di antara situasi ancaman pandemi COVID-19 yang kita alami dengan hidup saat-saat ini, janji tentang keselamatan, kebahagiaan hidup telah terbuka dan selalu tersedia bagi kita. Tinggal persoalan janji mana yang akan kita pilih, janjian dunia ini atau janjian dari Tuhan. Kita semua sungguh mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah sumber kebenaran yang mampu membebaskan dan menyelamatkan semua orang. Dengan demikian kita dinasehati untuk mau melakukan segala ketetapan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia harus bisa menjadi dasar dalam membangun hidup kita dari hari lepas hari. Dengan demikian kita semua akan dipakai sebagai alat yang berguna di dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda keselamatan bagi banyak orang. Allah beserta kita sekalian. Amin. Lieve zusters, het leven in 2020 is als een schip in een oceaan die de ene golf nog niet voorbij is of de volgende golf biedt zich aan. Terwijl alle instanties proberen om de eerste golf van de pandemie, COVID-19, die slachtoffers heeft vereist, te beteugelen en die de stabiliteit van het sociale, economische en educatieve leven heeft verstoord, is er nu weer een tweede golf op komst. De minister van Volksgezondheid zegt: wij zijn misschien klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Er is geen enkele instantie ter wereld die een definitieve garantie kan geven dat het coronavirus klaar is met deze wereld. Feit is dat alle menselijke inspanningen op basis van eigen kracht en macht met de kennis die ze hebben niet de oplossing van deze wereld kunnen garanderen. In bepaalde landen wordt epidemie COVID-19 zulks gebruikt als een politiek spel om politieke tegenstanders naar beneden te halen en ook om voordeel te halen voor hun eigen business. Laten we in al deze situaties eens kijken naar de Bijbellezing van vandaag, die vertelt over de redding die God beloofd heeft. Lieve zusters, de profeet Jesaja wil met deze tekst aan het volk Israël duidelijk maken en vertellen over Gods plan voor het heil van de mens. Het heil wat in deze tekst bedoeld is dat Israël het geluk en welzijn zal ervaren. Dit is een gevoel van hoop dat zij tot nu toe nog niet hebben ervaren. Hoewel in de loop van de geschiedenis had Israël het heil van God ontvangen toen het volk uit het land Egypte ging en toen uit de Babylonische ballingschap. Maar hun leven bleef niet veilig. Het heil zullen ze ontvangen als ze de relatie met God blijven onderhouden en de wet die ze van God hebben ontvangen nu.
Er wordt van Israël geëist om een eerlijk en een trouw leven te leiden en al de geboden van God met vreugde uit te voeren. Zo hadden Jesaja het volk herinnerd aan de nieuwe wet, die nieuwe inzichten biedt met betrekking tot andere volken. Dit werd doorgegeven omdat er een wet wordt gemaakt door de priesters, voordat Ezra en Nehemia vreemdelingen meebrachten die niet aan de eredienst van Israël mochten deelnemen. Nehemia, maar deze nieuwe wet opende alle mogelijkheden voor iedereen die zich werkelijk en serieus met God wil verbinden. Zij zullen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Daarom zegt Jesaja dat vreemdelingen niet alleen wordt gevraagd om de Sabbat te onderhouden en zich aan Gods belofte en Gods wet vast te houden, maar er was ook een mogelijkheid om te betuigen en te dienen in de naam van God. Daarnaast werden er gevraagd om zich voor te bereiden voor de eredienst, zich te verdiepen in het doel en de opzet van de eredienst, de teksten te bestuderen die zij moesten uitspreken en het doel en het opzet voor de offers klaar te maken voor op het altaar enzovoort. Met deze nieuwe wet zal iedereen worden binnengegaan in een harmonie, gemeenschap, om een relatie met God op te bouwen. Zij worden allemaal uitgenodigd om God en de naasten lief te hebben. De nieuwe wet die door Jesaja uitgesproken werd, was dezelfde die Jezus Christus ook zei toen hij in de wereld was gekomen om de mensheid te redden, namelijk de wet van de liefde. Het beheer je God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb de naaste lief als jezelf. Mattheüs 22, vers 37b en 39. Lieve zusters, de boodschap van Jesaja in deze tekst gold niet alleen voor vroeger, maar het was steeds in deze tijd en het is relevant voor ons allen, van eeuw tot eeuw. Te midden van de dreiging van de COVID-19-pandemie, waar we ons nu in bevinden, is de belofte van heil en staat het geluk in het leven open en het zal er altijd voor ons zijn. Alleen is nu de vraag: welke belofte gaan we slaan? De belofte van deze wereld of de belofte van God? Wij allen weten zeker dat God de bron van waarheid is, die de mens kan bevrijden en kan verlossen. Zo worden wij vermaand om ons in dit leven te houden aan de geboden van God. De Heere God liefhebben en het liefhebben van onze naasten, maar de basis zijn om ons leven van dag tot dag op te bouwen. Zo zullen we allemaal een nuttig instrument zijn in de handen van God
en tekenen van het heil brengen voor vele mensen. God zij met ons. Amen. Segala yang di dunia, segala yang di dunia, murahmu Tuhanku, Murahmu Tuhanmu, anugerah dan karunia, anugerah dan karunia yang dari nikmat-Mu, yang dari iman-Mu, kasih-Mu dan teguhnya, kasih-Mu dan teguhnya di jalan-jalanku, di jalan-jalanku, nyatakan sesungguhnya, nyatakan sesungguhnya Kau dengar yang seru, kau dengar yang seru dahulu dari bintang, dahulu dari bintang. Kau beri yang padalah, Kau beri yang padalah sebelum menaruh cinta, sebelum menaruh cinta. penawar adalah, Penawar adalah padamu yang perintah, padamu yang perintah. tuman adalah, Ku mendengar tak usah ku bercinta, tak usah ku bercinta. kau tulung adalah, Kau tulung Ibu mari ketong berdoa, Kami datang padamu lagi ya Bapa, sebagaimana setiap hari Minggu setelah kami diperintahkan untuk menghentikan sementara waktu ibadah-ibadah di rumah gereja oleh karena peristiwa pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan umat manusia, dan untuk memberikan perlindungan kehidupan bagi semua orang dan khususnya bagi anggota-anggota jemaat Tuhan di Middelburg ini, maka ibadah-ibadah di rumah gereja dipindahkan di dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Pelayanan firman yang diberitakan di dalam mimbar-mimbar di rumah gereja, itu firman Tuhan diberitakan di dalam tiap-tiap rumah tangga, dalam ibadah rumah tangga. Dan ibu-ibu kekasih, tante-tante tercinta kami ini yang berada di dalam rumah Tabadila, mereka punya kerinduan untuk beribadah kepadamu Bapa. Mereka punya pengharapan dan mereka punya kerinduan hati di dalam masa usia lanjut ini mau mendengarkan firman untuk menjadi satu kekuatan yang bisa memberikan ketenangan, kesegaran bagi tubuh-tubuh yang berada di usia lanjut ini. Karena itu, setelah mereka sama-sama sepakat untuk beribadah, kesempatan dapat dilakukan pada waktu mereka ada di ruangan rekreasi di Tabadila ini. Tapi oleh karena ada sesuatu hal yang menyebabkan sehingga mereka tidak lagi beribadah di situ,
dan rumah ini dipakai sebagai tempat untuk ibu-ibu mendengarkan firman. Bapa, kami sungguh meyakini bahwa kuasa penyertaan perlindungan-Mu selalu ada kepada ibu-ibu kekasih, tante-tante tercinta ini. Tante Nel, Tante Baby, Tante Eta, Tante Ato, Tante Lili, Tante Els, dan juga Tante Nel. Kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka setiap waktu, dengan semua ibu, dengan semua orang tua yang ada di rumah Tabadila ini. Janji-Mu untuk menjaga, sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap, menjadi bagian dalam kehidupan mereka, supaya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tante-tante kekasih ibu-ibu tercinta ini tidak merasa ditinggalkan, tetapi mereka merasa rangkulan tangan kasih Bapa yang selalu ada pada mereka, dikelilingi oleh setiap orang yang memberikan perhatian dan cinta kasih sayang. Walaupun dalam keberadaan hidup sebagai orang tua, tetapi janji Bapa sampai pada usia lanjutmu, sampai pada putih rambutmu, aku tetap ada, dan aku selalu mau menggendong kamu, aku mau memelihara kamu, dan tetap mau menyelamatkan kamu. Janji itu kiranya menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang tua kekasih ini. Bapa tahu kerinduan mereka, Bapa tahu apa yang mereka perlukan. Kiranya Bapa memberikan sesuai dengan kasih dan cinta daripada-Mu. Semua orang tua, semua anggota jemaat, kami serahkan mereka dalam rangkulan tangan kasih Bapa. Para dokter, para ilmuwan yang berusaha untuk bisa memberikan perawatan kesehatan bagi orang-orang yang sakit, Bapa tolong mereka. Semua instansi pemerintah yang berupaya untuk meredam situasi pandemi COVID-19 ini dengan segala upaya, kiranya diberkati, supaya dalam kehendak Bapa dengan cara dan kasih-Mu, pada satu ketika kami semua akan bebas dan diselamatkan daripada ancaman pandemi COVID-19, dan kami hidup lagi sebagaimana kami ada berdampingan satu dengan yang lain. Demikianlah ya Aba ya Bapa kami, marilah dan tinggallah dalam kehidupan rumah-rumah tangga ibu-ibu kekasih ini, dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan semua orang. Kuasa penjagaan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, supaya kami tetap berjalan bersama Yesus di tengah-tengah situasi yang mencekam kehidupan kami. Tolong kami dan dengarkanlah kami. Setiap penyembahan daripada ibu-ibu kekasih ini membawa berkat kehidupan dalam perjalanan waktu yang selalu dijalani. Ampun kami punya salah dosa yang banyak, dengarkanlah doa kami Bapa. Dalam ketidaksempurnaannya, kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yang hendak kami katakan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi ini ya, BMP 384, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar.
leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Amen. Betul. Kata-kata. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi BMG 422 ayat 3 ya. Amin, amin, amin. Bagaimana tuh? Amin, amin, amin. Kami sungguh janji dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian saudara-saudari, ibadah rumah tangga yang boleh dilakukan oleh ibu-ibu, tante-tante yang berada di rumah Tabat Bimo.